Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan tentang Alzheimer. Kemarin kita sudah memvalidasi eh, target ya. Jadi validasi itu tujuannya memvalidasi metode, di mana metode itu ada bahan, alat, cara penelitian, termasuk alat software tadi ya. Jadi kita memastikan target yang akan kita gunakan itu bisa valid dengan software yang kita pakai, yaitu Plan dan kawan-kawan begitu. Sehingga kalau dalam melihat jurnal, kita pertama kali kita lihat validasi, tervalidasi enggak. Karena beberapa jurnal itu enggak tervalidasi ya, jadi bagus gitu ya, tapi enggak tervalidasi. Jadi ibarat berita enggak bisa dijamin kebenarannya begitu. Nah, setelah validasi atau namanya redoxing ya. Jadi nanti senyawa uji kita itu seyogyanya itu kita bandingkan dengan redoxing atau validasi. Kenapa? Karena molekul yang kita uji itu kan sifatnya apa? Komputasi. Jadi pembandingnya ya komputasi redoxing. Jadi kalau kita bandingkan PDB asli sepertinya nggak fair begitu ya. Nah, jadi kita akan share screen. Kita akan menguji molekul yang sudah jelas ya, yang sudah jelas untuk Alzheimer ya, untuk Alzheimer itu rivastigmine, rivastig. Ya. Jadi pertemuan kedua kita akan menguji molekul untuk Alzheimer namanya rivastigmine. Dari satu ACC. Nah, jadi untuk memastikan bahwa obat itu bekerja sebagai anti Alzheimer itu dia harus bisa mendesak substrat aslinya yaitu asetilkolin sehingga kita akan mendopingkan juga asetilkolin ya. Kita akan membuktikan bahwa skor doping obat-obat itu bisa menggeser asetilkolin ya. Asetilkolin. Jadi kalau kita misalnya merancang obat kalau belum bisa mengalahkan referen ligan yaitu takrin ya, itu bisa juga yang penting mengalahkan asetilkolin begitu. Nah, kita mulai dari rivastigmine ya. Jadi kita kalau yang sudah ada itu bisa kita ketik di PubChem-nya rivastigmine. Rivastigmine kita langsung ke PubChem. Jadi obat-obat apa namanya? Ya, khususnya kalau dari bahan alam itu ya itu sebelum meneliti lebih jauh silakan berkunjung ke PubChem. Jangan-jangan di sana udah banyak sudah dipatenkan, sudah diteliti orang ya. Jadi kan jangan sampai kita sia-sia. Nah, jadi Fatipin ini kita buka. Kita nggak usah menggambar yang repot. Kita tinggal mengcopy apa namanya canonical smile. Di canonical smile itu struktur yang dirubah menjadi huruf-huruf ya. Fatipin, nah biasanya di 214. 214 itu namanya smile ya. Nah, ini kalau kita copy
Kemudian kita buka Marvin. Jadi kalau nginstal Marvin, bin itu nanti di desktop otomatis ada 3 Marvin. Salah satunya adalah Marvin Scat. Nah, jadi tadi kita pastekan di sini. Sudah jadi. Ini Rivastic Min. Nah, ini kita buat pH 7,4 ya dengan tool protonation measure 7,4 oke. Oke. Nah, kemudian ini kita save as. Kita bisa menggunakan apa? Nama ligan atau Rivastic Min juga bisa ya. Karena kalau di sini tidak dituntut eh, ligan karena kita belum membuat ligan molto. Jadi masih bisa kita namain Rivastic Min 2D gitu. Kita buat di sini Rivastic Min. Kita save, kemudian kita bersihkan layar, kita cancel, file new clear disk, kita open lagi Rivastic Min 2D tadi. Kita open. Dan ini kita buat konformasi 10. 10 satuannya kilokalori per mol. Minta lisensi kita oke saja. Maka ini adalah 10 Rivastic Min ya, 10 Rivastic Min yang beda-beda energinya. Kalau nggak ada muncul ini kita klik di sini bisa. Kita klik save as. Klikkan molto. Ya. Jadi di tempat jangan lupa selalu bekerja di folder ya. Jadi nyimpannya di folder. Jangan lupa ini di setel triphosphol 2 ya. Ini kita namakan ligan. Jadi sekarang namanya harus ligan molto ya. Ada yang apa dulu peserta ada yang itu kan saya mau namakan bukan ligan molto Pak apa Rivastic Min molto. Ya silakan. Tapi setelah di anu ya nggak jalan karena codingnya kan itu codingnya kan ligan ya di PC-nya itu. Ya. Jadi lebih baik diikuti yang biasa ya sambil menghormati yang ligan ya plan protein ligan institute. Nah di sini kita sudah ada bahannya ya ligan. Yang lainnya itu bisa kita ambil di validasi ya. Jadi pertemuan kemarin ini itu bisa kita copy di sini. Jadi CMD kita ambil dari sini. Ming PC 1ACC plan protein replikan. Kita ambil dari sini. Kita copy. Terus kita ke pertemuan kedua di sini. Plastik di sini kita copy, kita paste. Kita pastekan juga di acetilcolin ini ya.
Kita tinggal buat ligan asetilkolin. Nah, sekarang kita akan membuat ligan asetilkolin. Caranya sama, ya. Bisa dengan PubChem asetilkolin, asetilkolin, asetilkolin. Asetilkolin, PubChem. Ya. Kita menuju ke 214. 214 biasanya canonical smash. Ya, asetilkolin kita buat pH 7,4, protonation major at pH 7,4. Oke, kita akan klik kanan CFS sebagai asetilkolin 2D, ya. Asetilkolin 2D. Asetilkolin 2D MRP. Dan kita bersihkan layar, kita clear chest, kita panggil asetilkolin. Ini akan kita buat 10 konformasi, ya. Conformation conformer 10, oke. Minta lisensi, oke. Nah, ini asetilkolin yang ya, 10 konformasi, ya. Jadi molekulnya sama, yang beda posenya sehingga energinya juga beda. Ini file kita save as, ya, protein mol itu tapi ada di asetilkolin. Yang kedua, asetilkolin. Nah, di sini jangan lupa ligan mol itu kita simpan sebagai ligan pakai D, ya, bahasa Inggris. Di sini jangan lupa tipe filenya mol2. Tadi kita sudah punya 2. Nah, protein sama replikan, ya, sehingga kita ada 3 tipe file, ya. Sudah selesai, sehingga kita tinggal melakukan eh, molecular docking. Kita tinggal running, ya. Runningnya sangat simpel, ya. Kalau dulu Coventry Velinux itu apa ribet. Kalau ini tinggal 2 baris, ya. Jadi kita ketik plan, ya. Kita panggil plan yang udah ada di folder tadi. Spasi, strip, mode, bind. Nah, minta supaya diikatkan replikan.
spasi dan basalinu 5 protein titik mutu enter ya. Jadi ini yang asilkolin ya. Kita akan running paralel ya, paralel. Jadi ini bisa paralel, bisa banyak ya, bisa 10, 15, 20 mungkin. Jadi saya tadinya mau nulis buku yang itu molekuler multidocking ya, artinya satu seri, tapi belum jadi. Kenapa? Karena kalau seri itu nanti apa eh, satu folder tapi lama. Kalau ini kan paralel ya, jadi bisa lebih cepat sebenarnya. Jadi saya pertimbangkan. Jadi nggak saya nulis buku itu karena eh, kalau seri itu harus nunggu waktunya panjang. Dan ini bisa kita plan, kita minta lagi spasi step strip mode screen spasi PC underscore 1 ACC titik txt enter. Nah, ini kita apa, kita copy dari sini supaya nggak usah ngetik di sini. Nah, jadi yang asilkolin yang kanan ini adalah rivastigmin ya. Jadi seharusnya skodok yang rivastimin lebih minus ya, karena bisa geser ya, minus 99. Oh, ini ada yang salah kayaknya. Apa ini? Asilkolin ini apa? Yang salah apa ini? Hmm, Plan mode screen PC. Apa nggak mau ini? Oh, ada yang salah. Asilkolin. Apa ini? Macet ini ya. Minta kesalahannya cuma periksa asilkolin. Ini satu lagi. Lainnya di sini 2239. Kita plan apa? Penculikan mana salahnya? Olah, plan, pasti, strip, strip, multi, plan, replika,
Tadi kenapa nggak mau tadi? Ada plan apa tadi? Plan yang gadungan tadi. Jadi asilkolin harusnya kurang stabil sehingga bisa digeser ya. Nah, benar ya, plus 70-an. Kalau ada yang bertanya, silakan sambil nunggu hasilnya. Ya, Saya ya, izin bertanya, Pak. ya, silakan. Mungkin terkait ini, Pak, yang konformasi. Kenapa dikonformasi sampai 10 begitu, Pak, Oh pertanyaannya? iya, iya, iya. Jadi ini sebenarnya kalau pertimbangan saya itu untuk statistik nanti ya, untuk statistik. Jadi sebenarnya tidak harus 10, 15 bisa, 20 bisa. Cuma karena validasinya kita pakai 10, eh, kita samakan 10. Tapi sebenarnya nggak harus, karena nanti kalau untuk uji statistik itu T tabelnya itu kan, nanti saya tunjukkan. T tabelnya itu kan butuh derajat bebas. Nah, derajat bebas itu kan nanti tidak harus apa 10-10 gitu. Bisa juga 20-10 misalnya ya. Misalnya validasinya 10 belum valid, pakai 20. Terus molekulnya nggak usah 20, 10 aja bisa juga seperti itu. Jadi pertimbangannya statistik aja gitu ya. Jadi 10 saya pikir sudah cukup untuk dapat rata dan standar deviasi begitu. Begitu. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Dan kelebihannya di sini sebenarnya kita pakai statistik ya. Jadi kalau di jurnal biasanya jarang ya pakai statistik. Biasanya dia skodokeng aja. Nah, kalau selisihnya besar itu tidak masalah ya. Misalnya kayak gini misalnya minus 70-an dengan minus 99 gitu. Kita bisa membedakan kalau ini jelas berbeda secara bermakna. Nggak usah diuji juga bisa diprediksi gitu ya. Tapi kalau misalnya minus 70 dengan minus 71 misalnya. Terus kita menyatakan molekul saya lebih bagus loh minus 71. Nah itu harus diuji dengan statistik ya. Jadi pernah dari Udayana ya, kebetulan pakainya tapi bukan plan ya, pakai autodoc kalau nggak salah. Misalnya minus 7,3 dengan minus 7,2. Terus dia menyatakan molekul yang minus 7,3 lebih bagus, lebih stabil, lebih poten. Kalau saya nggak setuju, harus ada uji statistiknya. Nah, seperti itu. Jadi kelebihannya di sini kita bisa eh, pakai statistik. Jadi yakin ya dengan taraf kepercayaan berapa. Itu bisa 1% atau berapa, jadi jelas begitu. Nah ini udah selesai ya, udah selesai sehingga kita akan tutup aja ini. Nah, kita sekarang akan bikin tabel ya, tabel kemarin kita sudah bikin tabel skor doken eh, pertemuan satu kemarin resume doping. Kita akan apa? eh, Kita akan buat yang baru aja ya, yang baru biar lebih ini ya, lebih. Karena ini yang data lama ini ya, kita atau kita timpakan aja ya, kita timpakan aja. Jadi kita mulai dari validasi ya. Dari validasi yang kemarin kita akan ulang ininya, datanya, base rankingnya kita
upgrade biar yakin. Jadi base rankingnya ini kita copy. Kemudian acetylcholine sama rivastigmine ya, acetylcholinenya kita pertemuan kedua acetylcholine base ranking dan copy. Kemudian rivastigmine base ranking sama untuk apa coba rivastigmine. Ada yang kebuka, oh banyak banyak kebuka ya sih. Ini yang kemarin ya, ternyata ini kayaknya yang kemarin skor 1 ACC sama berarti 9243 9243 41. Oh iya sama. Oke. Ya, jadi bisa juga pakai yang ini berarti ini plastik nih. Plastik ini. Ya, kopi. Nah, cara baca terus, formula auto average. Ya. Hmm.
Jadi ini skor 1 ACC ya, skor 1 ACC. Kemarin disimpan di mana ya? Kita simpan lagi skor ACC. Kita simpan di pertemuan kedua. Nah, cara mencari apa standar deviasi kita sudah tahu semua ya. Jadi ini kita blok, kemudian formula, kemudian recently use, kemudian STDEV ya, standar deviasi. Nah ini D apa? D dari 2 sampai 2 sampai berapa? 2 sampai 11 ya. Jadi D2 berapa besar? D2 dibagi D11. Ya, 0,492 di sini. 0,492. Jadi di sini 0,49 sama standar deviasi. Kita akan melakukan uji statistik ya dengan taraf kepercayaan yang kita tentukan. Nah, seperti ini. Ya, jadi sebenarnya kalau dari sepintas sudah bisa ditebak ya karena selisihnya apa selisihnya cukup. Tapi kalau kayak misalnya Rifasti ini dengan Algetika ya nanti bisa kita eh, cek ya juga. Nah, skor 1 ACC ini. Nah, jadi ini caranya kita akan masukkan ini ya. Kita yang akan uji jelas sebenarnya, tapi nggak apa-apa ya. Jadi apa acetilkolin dengan rifastigmin jelas ya. Ini dengan ini juga jelas sebenarnya. Jadi kita contohkan ya. Nah, contohkan uji statistiknya. Kalau mau pakai SPSS yang sudah biasa juga boleh-boleh saja. Ini kebetulan saya bikinkan apa namanya? Saya bikinkan template ya. Jadi tinggal memasukkan apa? eh, Tinggal memasukkan rata sama standar deviasi nanti sudah keluar T hitung ya. Rumusnya cukup panjang ya kalau ini. Nah ini uji T Excel ya. Ini kita copy, kita kasih. Nah, di sini kita eh, ada template-nya, tinggal memasukkan ya. Jadi ini kita hapus ya. Kita akan memasukkan apa acetilkolin dengan rifastigmin ya. Misalnya. Kita copy dan kita masukkan ke template ya. Nah, X1, X2 rata tinggal kita
kita masukkan di sini. Tanda di WSI kita masukkan. Wow, jauh banget ya. N1, N2 sama ya, 10 10. Nah, ini jauh sekali ya. Jadi T hitungnya jauh, jauh, jauh sekali ya. Jadi ini tabel ya, tabel ini. Alfa untuk uji satu pihak, alfa untuk uji dua pihak ya. Jadi kita pakai yang dua pihak ya, karena sama. Nah, jadi caranya N1, N2 dikurangi ya. Jadi eh, untuk 0,01 itu 2879 ya. Nah, kita bulatkan 2,88 ya. Jadi kalau harga ini harga mutlak ya. Jadi kalau ini kita balik nanti ketemunya minus. Jadi yang kita itu harga mutlak. Jadi harga mutlak jauh sekali ya, melampaui tabel untuk taraf kepercayaan 1% ya. Jadi bahkan satu seper seribu juga berani ini ya, karena ini besar sekali ya. Bahkan seper 10.000, seper 10.000 itu juga berani ya. Bahkan seper 100.000 juga berani ya, kalau ada tabelnya. Nah dari sini kelihatan bahwa berbeda secara bermakna ya. Jadi kalau T hitung lebih besar di tabel itu ada perbedaan bermakna. Perbedaannya ada dua, lebih poten atau tidak poten. Nah, tinggal menengok skor dokenya lebih minus yang mana. Berarti kalau lebih minus yang rifastimin berarti rifastimin berbeda bermakna dengan asetilkolin ya, sehingga bisa menggeser sehingga bisa jadi obat ya. Seperti itu. Jadi ini kita simpan sebagai atau kita ini dulu ya. Kita kasih penjelasan. Jadi di sini rivastigmin stabil, otomatis nanti uji in vivonya lebih poten ya. Poten dibanding silkoid secara bermakna. Dengan alfa silkoid. Nol. Jadi artinya dari 100 kejadian itu kesalahannya 1%. Kita terpaksa kita ketukar itu.
bisa dihitung oleh secara ya. Sampai di sini ada pertanyaan. Selamat malam, Pak. Selamat malam, silakan. Mau bertanya, Pak. Ya, Jadi yang untuk konformasi, yang dikonformasikan itu hanya ligannya ya, Pak. Untuk eh, reseptornya di tidak dikonformasi ya, Pak. tidak. Jadi ligannya yang membentuk konformasi. Kalau reseptornya dibuat konformasi, kayaknya banyak banget nanti itunya. Oke, Karena iya, baik. proteinnya kan besar ya molekulnya. Iya, Jadi biasanya yang kita bikin konformasi ligannya begitu. baik, Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Eh, saya itu dulu, Pak. Terima kasih. Ya. Yang lain ada? Mas Farhan? Nggih, Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Ini tadi referensi ligan itu apa ya, Pak? Terus ini ACH tadi itu asetilkolin ya, Pak? Tuh, referen ligan itu kalau di satu ACC itu namanya THA ya. Eh, bisa tak saya tulis di sini ya. Kita apa? Jadi referen ligan itu kalau sama dengan ligan natif itu kalau di sini simbolnya THA, takrin ya, takrin ya. Bisa kita lihat di kode PDB-nya. Iya, kok wali Sunda? Perisan. Jadi satu ACC masih ada nggak? Kita ketik lagi. Jadi ligan natif atau referen ligan ya itu biasanya berdasarkan hasil percobaan di laboratorium ya. Jadi tidak selalu menjadi obat ya. Jadi ini nasibnya seperti anggota DPR ya. Jadi atau ACC ini ada di sini kan berikatan dengan ini apa? Aromatik ya. Aromatik di sini maksudnya takrin tadi. Kalau kita lihat di sini referen ligannya itu ini. Kebetulan ini hanya satu ya THA takrin. Jadi ini. Nah, takrin. Jadi ini ligan takrin ya. Jadi ini disebut ligan natif atau referen ligan. Nah, kadang-kadang ini lebih dari satu ligannya ini. Nah, itu yang harus dicermati ya dalam apa dalam mendokeng itu dalam validasi kita harus bisa memilih. Kalau ini lebih dari satu, misalnya tiga atau empat, ya. Nah, kita harus bisa menentukan obatnya yang mana sih. Nah, seperti itu. Dan tadi saya katakan liga natif ini seperti anggota DPR. Maksudnya apa? Maksudnya yang jelas dia itu udah diuji secara biasanya secara in vivo atau in vitro begitu ya. Biasanya sudah diuji begitu. Nah, tapi tidak mesti jadi obat. Ada juga yang jadi obat. Kenapa? Karena contohnya gini, contohnya misalnya kayak diclofenac itu ligan natif atau referen ligan itu jadi obat ya. Kemudian celecoxib bisa juga jadi obat. Kemudian apa? eh, banyak ya. Tapi kalau untuk COVID misalnya 6LU7 itu yang bagus sebenarnya ligananya pakai kode N3 ya, N3. Tetapi kita cek ya, kita cek 6LU7.
Ini yang dipakai UNER untuk mendesain apa anti COVID ya. Yang sampai sekarang nggak ada kabarnya. COVID-nya udah pergi. Nah, N3 ini ya, N3. Jadi inhibitor N3. Jadi ini bagus banget ini, tapi nasibnya nggak jadi obat, nggak jadi obat. Kenapa? Nah, mungkin dia pembuatannya susah misalnya ya, atau mahal misalnya, sehingga yang jadi obat kan yang apa lopinavir, ritonavir begitu ya. Yang ini nggak jadi obat N3, padahal ini bagus, lebih bagus ini ya. Maksud saya seperti tadi anggota DPR. Anggota DPR itu kan tidak semuanya bisa jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden kan, ya. Ya, obat juga gitu. Bukan yang terbaik sebenarnya, tapi karena didukung partai, ya jadilah presiden gitu ya. Nah, Liga itu juga gitu, karena didukung sama industri, walaupun nggak bagus, nggak terbagus gitu ya, kayak Lopinavir, eh, Ritonavir itu. Nah itu jadi obat. Nah seperti itu ya. Nah di sini kalau kita lihat ada berapa ligannya. Kebetulan juga cuma satu ya, cuma satu. Kalau di 6 kok misalnya itu ada banyak ya. Misalnya ini 6 kok. Kadang-kadang kalau pemula bisa salah ya, misalnya gliseron dijadikan liganatif gitu ya, bukan. Ya, misalnya. Maaf Pak, izin bertanya lagi Pak. Ya silakan. Jadi kan tadi referensi ligan itu suatu senyawa yang memang sudah diujikan punya ikatan terhadap proteinnya gitu nggak Pak? Betul. Dan itu sudah dan itu Nah, ada persyaratannya kalau mau daftar ya. Kebetulan saya pernah punya peserta baru S3 dari Jepang ya S3-nya. Nah, dia sama pembimbingnya itu memasukkan itu molekul dia ke ini ke RCSB ini ya. Jadi syaratnya banyak itu ya. Misalnya ada ngisi-ngisi daftar gitu ya. Misalnya bagaimana elusidasinya dan seterusnya begitu. oke, berarti tadi kalau rivastigmine kan tadi lebih poten ya Pak. Berarti bisa Betul. saja rivastigmine itu menjadi reference ligannya kode PDB untuk Alzheimer tadi nggak Pak? Eh, bisa iya, bisa enggak. Kita lihat apakah rifastimin masuk ke bank data protein atau tidak. Begitu ya. Jadi bisa kita cek di sini rifastimin kita cek ada enggak masuk ke di sini rifastimin analog ya. Oh ada ini betul ya. Jadi bisa masuk ini apa sebagai bank data protein, tapi cuma satu ya. Iya, siap, paham, terima kasih Pak. Iya. Ada lagi pertanyaan? Jadi di 6 kok ya tadi 6 kok ya. 6 kok. Nah, biasanya juga bisa diketahui dari judul ya, dari judulnya di sini kan. Siklooksigenase membentuk kompleks selektif dengan SC558. Nah, kalau ada di judul gini enak ya. Enak karena apa? Karena di sini udah ada SC558. Jadi nggak akan keliru. Nah, di sini kan liganya ada 3 ya. Nah, jangan keliru ini hemoglobin ya. Nah, S58. S S58 dengan tadi SC58 tadi sama ya. Tadi kan sahabat, tadi kan SC558 ya. Kalau di sini namanya SC58, S58 ya. Nggak pakai C ya, sama sebenarnya. Jadi ini yang dimaksud ya. Jadi dalam memilih apa liganatif jangan keliru ya. Ada yang misalnya NAG dijadikan liganatif gitu ya, bukan. Hemoglobin ada di tubuh kita bukan. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, Pak, terkait dengan hasil docking
Pak, Ya, ya, itu kan kalau saya lihat di Autodoc itu kan dia kecil Pak ya minusnya itu minus oh, 7 gitu betul. misalkan Ya, Pak ya. betul, betul. Kalau di Plants ini kenapa bisa besar begitu Pak? Sama satuannya itu ada nggak sih Pak kalau Plants itu Pak? Betul ya. Jadi kalau di plan ini tidak punya satuan ya. Kenapa? Karena sudah dibagi dengan bilangan yang punya satuan. Jadi satuannya hilang, makanya bisa besar tadi ya. Tapi sebanding dengan energi. Jadi tapi satuannya bukan energi, tapi sebanding begitu. Jadi itu makanya kalau saya senang kenapa? Karena besar itu jadi mantap gitu ya. Misal minus 90 dengan minus 100 dibanding minus 7 dengan minus 6 gitu. Mungkin uji statistiknya juga mungkin lebih apa? Lebih enak gitu ya. Kalau atau bisa juga sebenarnya kalau yang minus 7 itu apa dikasih apa desimalnya 4 angka misalnya di belakang koma gitu bisa juga gitu ya. Jadi seperti itu memang ya. Jadi ini salah satu bedanya kalau plan itu skornya tidak punya satuan ya. Kalau tempat lain kan ada satuannya energi kilokalori per mol. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Ya. Nah, sekarang kita mungkin akan membuat apa visualisasi ya. Sebelum visualisasi kita akan membuat PDB teoritis ya. Jadi PDB teoritis artinya apa? Artinya molekul kita ini hasil dokengnya PDB-nya seperti apa? Dan itu akan kita bandingkan dengan redokeng atau validasi. Karena kalau dibandingkan dengan PDB asli dari ECFB tentu nggak fair ya. Kita hasil komputasi dibandingkan dengan lab basa tentu nggak fair begitu. Jadi caranya kita akan melihat di sini di tabel Excel tadi. Nah, kita akan melihat eh, ini paling kemarin yang dipakai untuk validasi kan yang 9 ini ya. Jadi ini kita kemudian kita tentukan yang asetilkolin ini paling minus yang berapa ini? 71 ya kayaknya yang ini. Jadi kalau untuk membuat apa visualisasi itu kita ambil yang apa yang terstabil, tapi kalau untuk uji statistik kita ambilnya rata sama standar deviasi. Nah ini yang rifacimik yang paling bagus kayak minus 100. Nah ini sehingga kita akan membuat apa namanya eh, di- validasi dulu ya. Nomor validasi kayaknya udah ya kita cek ya. Kemarin karena udah dipakai ngitung itu, dipakai ngitung ya kan udah ya 9. Sekarang kita akan membuat yang pertemuan 2 asetilkolin ya. Asetilkolinnya tadi yang paling bagus berapa tadi? Asetilkolin yang paling bagus konformasi 10 ya. Sehingga kita akan melihat di sini resal ini yang 10 ya. 10 itu setelah 9. Setelah 9 10 ini 9 10 terus 10 1. Ini yang dimaksud ya. Ini akan kita copy, kita sandingkan di replikan. Karena nanti untuk membuat protein data bank atau PDB teoritis. Kemudian yang ini rifastic mean tadi adalah yang konformasi kelima ya, kelima. Nah, sehingga rifastic mean akan kita ambil yang konformasi kelima. Kelima itu setelah 4 1 4 10. 4 10 5. Nah, 5 1 ini yang dimaksud tadi. Kita akan tadi belum. Kita akan tempelkan di sini di samping apa referensi. Nah, sekarang kita akan membuat PDB, ya. PDB teoritis ya. Ini apa? Ini hasil penelitian saya ini ya. Di internet nggak ada ini ya. Jadi berhari-hari saya bagaimana menemukan ini, mengikat lewat Yasara ini ya. Jadi
Jadi kita akan load ya protein di tadi validasi ya. Kita akan validasi. Jangan sampai keliru karena banyak foldernya. Jadi kita akan ke kelas Alzheimer yang bulan 12. Pertemuan 1 ya. Jadi kita mau ke validasi yang ada tanggalnya ini. Nah, ini proteinnya kita load. Ini mol2. Kemudian yang terstabil kita load. Ya. Yang ke-9 ini kita load. Nah, ini kalau kita pencet F1, F2 jadi seperti ini. Ya. Nggak apa-apa kalau dipencet. Yang penting jangan diputar ya. Kemudian ini akan kita edit ya, kita join ya, kita gabungkan dengan objek. Nah, ini yang diklik bawah dulu, baru proteinnya ya. Kalau kebalik nanti lucu ya, jadi ikan mengandung protein gitu. Nah, ini sudah kita gabungkan sekarang. Sekarang kita simpan sebagai PDB file ya, PDB file. Kita akan simpan di validasi ya, validasi tadi. Ini benar enggak? ACC ya. Validasi ini benar ya 17 Desember. Jadi ini kita namakan redocking ya, redock. Redocking kodenya 1 ACC. Gitu. Kemudian kita sebenarnya bisa juga karena proteinnya sama sebenarnya, tapi nggak apa-apa kita ulang. Nah, tinggal ganti ligan bisa juga. Sekarang kita ke asetilkolin ya. Foldernya ganti ke asetilkolin ya di pertemuan kedua. Nah, proteinnya sama sebenarnya dengan yang tadi. Kemudian kita load lagi yang konformasi terstabil dari 10 ke asetilkolin. Kalau saya pencet juga F-nya. Ini kita edit join tadi ya, objek. Nah, enter 10 kita klik dulu, baru protein. Dan kita simpan sebagai file PDB file ya. Di tempat itu tadi kan asetilkolin ya, jadi asetilkolin. Asetilkolin, nah ini ACH. Asetilkolin. Report 1 ACH PDB. Dan yang satunya ya bisa juga ini langsung ya. Kalau mau langsung bisa juga. Ini kita delete yang bawah. Proteinnya masih sama ya karena belum kita gerak-gerakkan. Kemudian load yang rifastic min ya. Ganti folder ya. Nah. Kemudian ini kita edit join objek. Kita klik entry-nya dulu baru protein belakang. Nah, ini sebagai rifastic min ya.
Jangan lupa naruhnya di folder Rivastic Min. Ya. Kita singkat ya. Rivastic Min ya. Rivastic. Nah, jadi kelemahan plan itu khusus untuk mendocking ya. Khusus untuk mendocking. Nah, kalau makanya kita perlu Leakplot sama Paymall ya. Semuanya free tapi gratis ya. Jadi kalau mau apa itu kan semuanya ada di sana ya. Jadi ini kedudukan Rivastic Min di sebelah. Nah, ini kalau kita sorot ini adalah ini asam-asam amino yang membentuk ini apa target ya. Jadi kalau kita klik di sini, oh ada di sini. Kalau di nah di sini. Ini nanti bisa kita hubungkan pada saat interaksi dengan Leakplot nanti. Interaksinya pasti di sekitar sini. Sekitar sini. Nah, jadi kita sudah membuat PDB, protein data bank teoritis hasil docking ya. Ya hingga selamat malam, selamat datang Bu Erni. Ya. Ada pertanyaan? Sebelum nanti kita lanjutkan interaksi obat reseptor. Besok mungkin kita akan mendesain. Kemudian mungkin untuk diskusi. Kemudian nanti bisa kita prediksi ini farmakokinetiknya ya, farmakokinetik. Atau mungkin ada ada pertanyaan bisa ya, jadi peserta ya. Jadi misalnya Mas Farhan misalnya mau dockingkan apa ke anti diabetes ya. Tapi sebenarnya molekulnya itu paling bagus untuk apa? Itu bisa ya. Jadi kita bisa mengikuti dua hal, mengikuti takdir atau memaksa takdir ya. Nah, jadi kadang-kadang kita memaksa takdir ya. Sebenarnya targetnya bukan untuk anti diabetes misalnya, tapi kita pengennya untuk anti diabetes ya. Padahal sebenarnya Allah itu sudah menciptakan sesuatu untuk sesuatu ya. Nah, seperti itu. Dan kadang-kadang satu molekul itu memang bisa lebih dari satu efeknya ya. Seperti kurkumin misalnya. Itu banyak sekali efeknya ya. Jadi misalnya untuk antibakteri, bisa untuk analgetik, bisa untuk anti kolesterol misalnya dan lain-lainnya. Jadi itu. Tetapi ada tetapinya. Tapi ya kalau ada iklan misalnya daun kelor bisa untuk 1 juta penyakit, nah itu sudah ngerahul, sudah ngibul ya. Bisa lebih dari satu, tapi kalau berjuta itu kan sudah nggak masuk akal. Dan saya kurang suka akhir-akhir ini itu banyak iklan yang tidak etis gitu ya. Jadi bahkan seorang ustadz misalnya mau ngiklanin herbal itu misalnya jangan minum paracetamol, jangan minum ini, jangan minum ini loh. Ya itu wewenangnya apa gitu ya. Jangan minum metformin. Oh, dokter membohongi loh. Ini kok kayak gini ya, dibiarkan ya. Eh, kayak nggak ada hukum ya di Indonesia itu kayak nggak ada hukum. Pokoknya seenak dewe ya. Obat metformin itu dipakai banyak orang, terus ada iklan yang itu metformin membunuh, rumah sakit bohong, dokter bohong, apoteker bohong. Ini apa ini ya? Nggak ada etiknya ya. Ada pertanyaan? Mas Farhan bisa ngasih contoh kandungan molekulnya apa? Gini Pak, ini terima kasih kesempatannya buat mungkin ini kalau memang saya mempersilakan peserta lain dulu mungkin kalau memang ada tanya, kalau enggak saya mungkin izin konsultasi sekalian Pak mengenai proposal. Silakan. Apa yang mau ditanyakan?
Enggak, Pak. Tadi kan saya dari ekstrak daun lam torong nih, Pak. Nah, itu Oh, diidentifikasi dari LCMS. ya, LCMS itu 30 senyawa. Nah, bagus. Ada tabelnya kan berarti kan? dukungannya enggak onten, Pak. Nah, Ya, itu kan saya cari apa ya namanya ya, Pak? Jurnal pendukung itu dari kayak uji in vivo dan in vitro. Di in vivo itu dia terhadap tikus um, cukup tinggi berapa persen gitu loh, Pak. Nah, terus untuk in vivo-nya tuh dari ekstrak tersebut mempunyai aktivitas menghambat reseptor alfa glukosidase 130 sekian, Pak. Nah, itu kan masuknya sedang. Jadi ya. um, itu yang menunjukkan bahwasanya dari senyawa-senyawa itu tuh um, dari ekstrak tersebut memiliki aktivitas terhadap reseptor alfa glukosidase, tapi kan kita belum tahu nggih Pak, maksudnya dari sekian banyak senyawa mana yang paling poten. Nah, itu kan yang kemungkinan untuk bisa dijadikan diisolasi dan dijadikan senyawa obat ngaten nggih Pak. Betul. Jadi nanti kita dokengkan satu-satu, terus hasilnya yang paling bagus senyawa apa begitu. Nggih, ngaten Pak. Ya. Terus Tabel, mungkin tabelnya senyawanya sudah nggih ada. Pak. Tabelnya sudah ada, tabel 39 senyawa. Onten Pak, anu saya share screen apa pripun Pak? Oh iya, silakan. Saya kasih ini, saya jadikan co-host. Nah, silakan. Mungkin dari sini dulu. Sudah terlihat belum ya Pak? Sudah, tinggal agak dibesarkan bisa. Nah, ini mungkin dari penelitiannya gitu, Pak. Ini dari Rahmatia, terus dari Rengananten. Nah, terus ini untuk senyawanya, Pak. Oh ya, nah, nah, jadi nanti didokengkan satu-satu terhadap target alfa glukosidase nanti ya. Nanti dibuat Iya, apa kayak grafik gitu ya. Dari iya, Pak. 1 sampai 39 nanti kayak apa hubungan antara struktur dan apa skor dockingnya begitu. Betul. Sudah saya kirim ya yang Iya, alfa Pak. glukosidase itu kalau nggak salah 2 CKE ya ininya kodenya ya. Iya, iya, Pak. Dua Ya, JKE. ya. Ya, jadi bagus itu ya. Jadi eh, kita akan nyoba satu ya. Kita akan nyoba satu untuk memprediksi sebenarnya dia untuk apa ya? Apa yang mau dicoba ini? Mungkin apa nggih, Pak? Oh ini aja apa? Yang apa kan pakai LCMS ya? LC Nggih, atau GCMS? Kalau LCMS, Pak. Jurnalnya saya buka ngaten nggih. kalau kandungannya tahu nggak? Yang paling banyak yang mana? Kita coba yang terbanyak kandungan di ekstrak itu ada nggak? Sekedap, Pak. Hmm. Jadi kalau bisa kandungan terbesarnya itu yang mana ya presentasinya sehingga itu akan kita cek sebenarnya dia untuk apa yang paling bagus begitu. Oh, nggih. Di jurnalnya tidak menyertakan apa nggih, Pak? Dia hanya mengidentifikasi saja, Pak. Tidak ya. Bisa kita coba yang molekulnya agak coba di scroll dari atas pelan-pelan ke bawah coba dari Oh, nggih, molekul nggih, Pak. Nggih, siap, siap. nanti saya
13 ke bawah ada nggak? Ya, belum bergerak apanya? Oh, Layar, belum. layarnya coba bergerak dari nomor 1. Ini yang tampak nomor 14 ini. Nomor 14. Nomor 13 ke tertutup ya. 13 ke atas itu masih strukturnya Bekerja, Pak. baik. Ini udah di halaman ini, Pak, halaman 2, betul? Di sini kok belum bergerak ya? Coba diulang, coba ditutup terus diulang. Nggak bergerak ini layarnya. Oh, enggak, Pak. Ini. Saya ulangi, nggih, Pak. Ya, Ngatakan, Pak. nah coba di itu. Iya apa namanya di. Nah sekarang bergerak ke bawah gitu. Terus ke bawah strukturnya ke bawah lagi. Kita akan nyoba struktur. Nah itu struktur nomor berapa itu ya? Kira-kira mau kita coba. Eh, jadi contoh ya, contoh nomor 17 itu ya, nomor 17. Nah, nomor 17 itu kalau nggak salah ada gulanya ya. Nah, Nggih, berdasarkan Pak. penelitian itu kayak hesperidin dan hesperitin itu gulanya itu nanti lepas ya. Jadi kalau mendokengkan harus tanpa gula. Kalau pakai gula itu nanti nggak sesuai dengan yang ada di tubuh gitu ya. Jadi yang ada gula itu biasanya nanti lepas itu gulanya itu begitu. Ke bawah lagi masih ada. Udah ya. Strukturnya tadi ya berarti. Nggih, Pak. Oke. Ya, gitu. Ada pertanyaan? Apa pertanyaan? Cukup, Pak. Mungkin bisa di pertemuan selanjutnya atau Ya, biar sekalian proses mengerjakan proposal, Pak. ya, baik. Ya, Nggih, terima kasih, Pak. baik. Silakan ada yang bertanya? Bu Dokter Winona ada. Oh, dari timur. Dari timur Mbak Fadilah. Mau bertanya Pak, mungkin Ya, silakan. review kemarin yang saya agak ketinggalan ya Pak. Oh iya, Eh, iya. tadi itu ada file PC garis bawah 1 acc.txt itu dari mana nih Pak? Oh, itu apa? Jadi kalau kita apa? eh, Coding pertama itu kan muncul itu muncul apa binding site center dan radius. Jadi di dalam ruang itu ada satu titik XYZ dan radius bentuknya bola. Nah, bola itu yang tiap-tiap kode PDB itu berbeda-beda. Nah, sehingga di apa di grup itu kan saya kasih template-nya ya 4 PYP ya. Nah, Oh, itu harus oh, diganti gitu. dengan itu dengan apa mungkin bisa diulang ya Ya, saya ya, iya Pak. Baik Pak. kita ulang ya kita ulang seperti ini
Jadi seperti ini misalnya. eh, jadi kalau apa satu ACC itu pada saat validasi kita membuatnya ya. Kalau yang ini tinggal memakai nanti ya. Jadi di artikel ini kita pakainya langsung PC 1 ACC ya. Nah ini kalau kita buka ya, buka dengan apa Notepad. Nah itu seperti ini informasinya. Jadi, eh, nah jadi di sini itu ini bending center dan radius ini untuk kode 1 ACC seperti ini gitu ya. Nah jadi setiap docking kita akan membuat PC underscore kode kode PDB kita apa. Nah itu akan kita buat. Dan ini hasil dari coding pertama kali ya, yang plan, mode bind, replikan, kemudian spasi 5, spasi protein, mol2. Nah itu nanti keluar ini binding site center dan binding site radius. Ini harus diganti sesuai dengan kodenya ya, kode yang itu. Nah begitu. Nah Oh, di copy dari CMD ya, Pak. ya, Ya, saya baru lihat ini betul ada betul gitu. di copy dari CMD. Baik, baik, Pak. Nanti bisa kita ulang ya. Nah jadi di sini seperti itu. Nah, di sini kan RMSD-nya di dua gitu ya, diatur dua. Strukturnya diatur 10. Ya, jadi seperti itu ya. Gimana teman, Pak? Perlu diulang enggak? Eh, eh, saya lihat video kemarin, dapat foto apa-apa, Pak. Oh, ya baik. Kalau ada lagi pertanyaan? Saya Pak izin bertanya Pak. Silakan. Saya ingin bertanya kenapa tadi kita buat PDB itu Pak ya yang terakhir Pak. Eh, Ya, kan tadi kan di join ya Pak ya. ya. Nah itu sebenarnya fungsinya untuk apa Pak? Untuk melihat interaksi obat reseptor. Jadi dengan leak plot ya. Jadi dengan cara seperti ini. Kita akan melihat ini biasanya geser karena kita copot kita kembalikan itu pasti geser ya. Kita akan lihat satu ACC yang asli ya. Jadi kita pakai leak plot ini ya. Kita akan PDB asli dari ini hasil lab basah RCSB ya. Kita akan lihat di sini. Kita bandingkan dengan hasil validasi pasti berbeda. Jadi di pertemuan pertama kita biasanya di validasi ini biasanya ada nah ini atau ACC ini asli ini asli dari RCSB taker ini. Nah seperti ini. Ini adalah interaksi pada saat PDB-nya asli ya dari lab basah. Nah bagaimana dengan redocking-nya ya? Nah ya, redocking-nya kita lihat ini kok ada yang oh, ini udah kebuka. Oh, baik kita pakai ini untuk redocking ya. Redocking ada di pertemuan pertama juga ya. Jadi di validasi ini. Nah tadi kita membuat protein data bank. Nah ini redox ya. Redox 1 ACC ya. Nah, jadi karena kita copot pasti geser ya. Nah ini nanti membandingkannya harus nah ini ya. Ya, jadi kalau kita bandingkan dengan apa
dengan yang hasil apa lab basah tentu nggak fair ya. Nah, jadi di sini, jadi yang kita bandingkan mestinya yang redok nanti untuk pembandingnya. Jadi 440 ya. Jadi, tapi pasti ada persamaannya ya. Jadi misalnya di sini 119 ya, glutamin 199 ya. Nah, di sini ada juga ya. Di sini ikatannya hidrofob, di sini hijau ya, nempel. Nah, ini dan ini tadi itu sebenarnya ada di bola tadi ya, di bola bola yang bending center dan radius tadi sebenarnya asal muasal. Biasanya banyak yang publikasi pakai Lickplot ini ya, pakai Lickplot. Ini saya langsung terhubung di Vimol ya. Caranya di sini edit ini program pad. Nah, kalau kita punya Vimol itu bisa ditempelkan di sini, Vimol executable. Dan kita save ya. Nanti ini menyala hitam. Ini tanjanya langsung terhubung ke Vimol. Ini. Jadi PDB tadi gunanya untuk ini, untuk melihat interaksi obat reseptor. Nah, biasanya cukup yang ini, biasanya cukup yang apa? Eh, yang Lickplot ya. Yang Vimol ini kadang-kadang tidak di. Ini kalau mau diganti layarnya bisa diganti apa? Diganti putih misalnya ya. Kalau di laptop lebih enak hitam ya, eh, jelas. Nah, jadi di sini ada DUM. DUM ini adalah ikatan hidrogen ya. Jadi ini apa kode ya, kode asam amino itu ada yang 3 huruf, ada yang 1 hurufnya. Nah, mungkin udah tahu ya. Jadi ini kode 1 huruf ini ya. Kalau yang di sini kode 3 huruf ini ya. Nah, jadi ini bisa dibesarkan. Nah, jadi kalau dengan doke ini kita bisa tahu persis mekanisme kerja molekuler suatu obat ya. Kalau uji in vivo kan kita tahunya hasilnya apa gitu ya. Tapi interaksi molekulernya kita nggak tahu. Kalau di sini kita tahu. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah, nah di sini ada ikatan hidrogen ya, yang tadi. Ini yang satu, yang asli ini ya. Yang ini tadi ya, yang ada ikatan hidrogennya tadi yang aslinya ini. Nah, di sini kelihatan ya, ikatan hidrogennya itu jarak ikatan hidrogen 3,24. 3,24. Nah, kalau di Lickplot ini seolah-olah ikatan hidrogen kok O dengan N. Nah, padahal bukan itu yang dimaksud ya. Pasti ada hidrogennya. Pertanyaannya hidrogennya berasal dari takrin atau berasal dari asam amino. Asam amino ini histidin 440. Nah, itu bisa diketahui dengan Lickplot ya. Sebenarnya hidrogennya berasal dari mana? Kita cek di sini. Nah, di sini. 324 ya, 324. Nah, jadi yang ini itu elektron, ternyata hidrogennya itu yang ini. Yang abu-abu ini. Ternyata hidrogennya itu berasal dari eh, histidin 440 ya. Elektronnya berasal dari N-takrinnya di situ. Seperti itu.
Gitu. Nanti ada juga yang membuat ini, membuat apa? Dibuat tabel ya, dibuat tabel. Jadi selain gambar, dibuat tabel. Di sini misalnya interaksi atau ikatan hidrofobnya itu asam aminonya apa aja, yang hidrogen apa saja ya. Nah ini bisa dilihat dari sini. Color, bond, seperti ini. Nah, jadi yang apa? Yang bergerigi ini itu ikatan hidrofob. Yang hijau ini adalah ikatan hidrogen. Kadang-kadang ikatan hidrogen ini, oh ya ini tadi ada juga ya 2,68 ini ya. Ikatan hidrogen dari glisin 118. Kadang-kadang ada juga ikatan hidrogen yang nggak ada jaraknya karena nempel ya, nempel sehingga jaraknya 0 ya. Seperti itu. Nah, kaidah umumnya itu pertama paling kuat adalah ikatan hidrogen baru hidrofob. Di sini biasanya cuma dua kalau di apa? Di Lig Plus ini. Kalau di Moe bisa banyak itu misalnya asam basa itu ada antara benzen dan apa benzen lainnya ada juga gitu. Nah, seperti itu. Nah, jadi bisa dibuat tabel nanti ya. Jadi pertama tadi ikatan hidrogen paling kuat, kemudian ikatan hidrofob. Jadi makin banyak ikatan hidrogen tentu makin stabil skornya. Kalau sama-sama misalnya sama-sama ada 5 ikatan hidrogen, tapi dilihat jaraknya. Kalau jaraknya apa lebih dekat tentu skornya akan lebih stabil. Nah, tapi walaupun demikian kadang-kadang ada juga anomali ya. Jadi ini interaksinya banyak banget tapi kok skornya tidak stabil. Nah, berarti itu asam aminonya tidak penting ya. Kalau istilahnya bukan fingerprint ya, bukan sidik jarinya. Kayak contohnya misalnya kalau analgetik itu serin 530 ya. Di mana kalau ada serin 530 dari enzim siklooksidinase 2 itu biasanya bagus ya. Nah, paracetamol kebetulan nggak ada di sana ya. Tapi yang molekul saya ada. Yang alketika itu ikatannya hidrofob, yang MH2011 katanya hidrogen. Nah, makanya kuat di sana ya, kuat potensinya. Jadi seperti itu. Nah, Baik, Pak. Terus ini Pak, saya bertanya lagi tadi kan kita menggunakan ref ligand ya Pak ya untuk betul, mengetahui XYZ dan radius Pak. betul. Nah, sementara eh, kalau kita menggunakan XYZ dan radiusnya dari redocking itu apakah bisa Pak? Itu sama, kan sama Oh, itu. akan sama ya Pak ya? Sama ya. Jadi apa? Binding site center radiusnya itu sama itu ya. Bahkan molekul uji juga sama ya. Nanti ruangannya Oh iya tetap iya. tetap disediakan di situ. Nah, Iya ini betul betul. salah satu kelebihan beda dengan Autodoc. Autodoc tiap orang bikin sendiri. Makanya menurut saya karena pembuat program sudah menyamakan kesalahannya menjadi apa lebih kecil. Kalau buat sendiri-sendiri kan jadinya biasnya besar kan. Tiap peneliti beda-beda kan bikin misalnya satu ACC pakai Autodoc itu tiap peneliti kan bikin grade grade box-nya kalau di sana kan bentuknya kotak ya. Grade box-nya kan beda-beda kan. Nah, seperti itu. Berarti ini Pak ya, redocking ini lebih ke fungsi validasi untuk yang di awal ya Pak ya, Betul. RMSD Betul. itu. Jadi yang divalidasi itu targetnya. Kalau molekul uji sudah nggak perlu validasi karena yang kita validasi metodenya. Ada itu yang masih belum jelas kan, apa molekul ujinya divalidasi apa di itu dicari RMSD yang nggak akan ketemu karena RMSD itu ngambil molekul yang ada di itu di lab basah kita kembalikan lewat komputasi sehingga komputasi kita itu untuk apa simulasi bahwa dengan komputasi bisa loh memprediksi begitu. Jadi tidak apa namanya tidak perlu dicari RMSD untuk molekul uji yang dicari adalah skor docking. Baik Pak, jelas Pak. Terima kasih Pak. Oke. Nah, kadang-kadang di jurnal itu saya juga sempat melihat ya, ini molekul uji kok dicari RMSD. Saya belum paham juga apa. Ya, pengertian RMSD itu apa? Harusnya kan RMSD itu kan untuk memvalidasi target.
Tapi kenapa molekul uji divalidasi juga? Jadi saya agak ini, agak apa, mempertanyakan sebenarnya begitu. Ada lagi pertanyaan? Jadi nanti eh, itu apa? Seperti ini bisa dibuat tabel ya, tabel. Ini bisa di rename ya. Jadi misalnya ya ano ini bisa di rename. Misalnya obatnya apa? Takrin, misalnya. Pakai simbol THA. Nah, untuk nyetel, nah, jadi aslinya sebenarnya molekulnya sama ya. Jadi molekul obat dengan asam amino kan sama ya. Tapi saya lebih senang saya bedakan kenapa? Supaya kalau mata kita nggak capek ya. Dari jauh kita udah tahu yang tebal itu molekul kita gitu ya. Yang kecil-kecil itu asam amino. Gitu. Kalau faktanya kan harusnya sama ya. Nah, itu bisa disetel di sini di size. Jadi kita setel di sini untuk membedakan. Hanya kalau sama kadang-kadang kita harus melotot ya. Molekul saya yang mana ya? Ada pertanyaan lagi? Nah, ini tadi kan baru ya, baru apa namanya? Baru redoking ya. Jadi kita akan membandingkan ya redoking dengan rivastigmine ya. Jadi ini redokingnya kita akan membandingkan dengan rivastigmine ya, rivastigmine. Jadi logikanya tentu rivastigmine-nya lebih bagus ya, lebih stabil tadi kan kalau dilihat dari skornya. Sehingga interaksi asam aminonya tentu lebih kuat ya, lebih kuat, bisa lebih banyak, bisa jaraknya lebih eh, pendek. Kita lihat yang rivastig. Ya, kita bisa di pembahasan bisa kita bahas. Ya, di sini ada beberapa ya ikatan hidrogennya. Ya, kalau kita klik di Bimol, kita jadi dumnya ada satu di sini. Kita lihat yang rivastigmine.
Ya, ini ada dua ikatan hidrogen. Jadi masuk akal ya kalau rivastigmin lebih bagus dari referen ligand tadi karena di sini ada dua ikatan hidrogen. Kita belum bicara jarak. Jadi apa diikatnya rivastigminnya diikat oleh dua ikatan hidrogen di sini tentu lebih kuat jadinya dibanding eh, yang satunya tadi. Yang tadi belum. Yang satunya itu yang ini takrin. Jadi yang takrin hanya diikat oleh satu ikatan hidrogen ya. Jadi masuk akal ya. Kalau rivastigmin lebih stabil, jadi tentu lebih poten. Ini 2,68. Walaupun jaraknya lebih panjang ya, tapi dua di sini. Jadi dalam dongeng pertama skor dongeng, karena skor dongeng itu softwarenya yang sudah menghitung, kemudian nanti kita telusuri, kita jelaskan lewat interaksi obat reseptornya. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Erni bisa mengikuti dari timur. Mbak Fadila ada pertanyaan? Udah paham? Atau sudah cukup capek? Mas Farhan, masih ada pertanyaan? Cukup, Pak, sementara. Baik. Yang lain ada pertanyaan? Pernyataan atau mau konsultasi topiknya, targetnya? Izin, Ya, Pak, saya ingin bertanya, Pak. silakan. Eh, Mungkin tadi Pak ya terkait dengan yang pembahasan Pak, Ya, selain dari apa namanya skor docking dan ikatan begitu Pak. Nah, kira-kira berpengaruh nggak Pak untuk jenis asam aminonya juga begitu Pak? iya. Jadi jadi biasanya nanti dibuat tabel ya. Jadi dibuat tabel nanti referen ligand yang itu, yang apa namanya, yang redoking itu kita buat tabel asam aminonya apa aja. Kemudian yang hasil ujinya itu asam aminonya apa aja. Nah biasanya itu ada kesamaan ya, ada kesamaannya, ada kesamaan. Jadi contohnya misalnya kayak paracetamol ya. Paracetamol itu diikat oleh 8 asam amino dari enzim siklooksidgenase 2.
Nah, molekul saya alketika itu diikat oleh 10. 10 itu yang 8 tadi itu sama persis ditambah 2. Kemudian yang MH2011 itu diikat oleh 12 asam amino. Nah, 12 itu yang 8 sama persis dengan paracetamol, yang 2 sama persis dengan alketika, yang 2 lagi tidak ada di paracetamol maupun tidak ada di alketika. Dan itu akan bersesuaian dengan eh, potensinya secara in vivo ya. Secara in vivo memang ada keterkaitan antara jumlah asam amino dan itu potensi begitu ya. Jadi pasti ada kesamaan ya. Jadi nah ini satu lagi yang perlu dicatat. Kalau di dalam dogeng itu molekul obatnya tidak harus sama. Yang harus sama adalah asam-asam amino dari enzim atau target itu harus banyak kesamaan. Kalau di LBDD, di HKSA itu kan yang sama kerangkanya ya. Jadi kalau kerangkanya sama, efeknya pasti semua di gugusnya aja yang dirubah-rubah untuk mencari optimasi khasiat. Tapi kalau di dogeng itu molekulnya tidak harus sama, tapi yang harus sama adalah asam amino dari target. Itu harus biasanya kebanyakan sama begitu ya. Nah, seperti itu. Baik Pak, jelas. Terima kasih Pak. Ya. Yang perlu diperhatikan kalau nyari jurnal, pertama cek valid enggak itu kode PDB-nya. Kadang-kadang ada juga itu jurnal yang tidak menyantumkan kode, aneh ya, menyantumkan targetnya aja tapi kodenya enggak ada loh. Ada juga mencantumkan kode, validasinya enggak ada. Nah, jadi kalau nyari jurnal, pertama pastikan metodenya valid ya, ada RMSD-nya. Kemudian yang kedua, cek kodenya itu sesuai enggak gitu ya, sesuai enggak dengan judulnya yang dimaksud ya. Nah, tapi itu juga kadang-kadang perlu pengetahuan lain ya. Misalnya kayak gini ya, anti aging, anti aging. Jadi anti aging kok anti inflamasi. Nah, setelah saya diskusikan dengan yang yang paham gitu, kebetulan dia belajar anti aging lebih dalam kan. Oh ada Pak katanya. Jadi ada kaitannya dengan anti inflamasi ternyata. Jadi kalau anti aging, molekul anti aging itu pasti punya potensi sebagai anti inflamasi. Terus ada juga yang misalnya tak tengok loh ini TNF alfa misalnya. Loh ini kan kanker ini. Apa hubungannya kanker dengan anti aging? Oh ternyata ada hubungannya bisa dijelaskan. Nah jadi hal-hal seperti itu yang perlu kita ketahui ya. Jadi dalam dongeng itu sebelum mendongengkan kita harus tahu alur ceritanya. Alur ceritanya itu apa, bisa dimengerti tidak. Nah seperti itu. Baik Pak, berarti kalau dia tidak ada ligan natifnya Pak, berarti nggak bisa dilakukan validasi ya Pak ya? Bisa tapi semu ya, semu. Artinya apa? Artinya kita bikin PDB teoritis ya, kita tempelkan di Yasara misalnya, itu jadi PDB teoritis ya. Nah itu bisa kita copot lagi kan, kita validasi, kita copot lagi, kita kembalikan, bisa. Oh baik baik Pak. Ya. Jadi kalau untuk sekedar jurnal gitu rasanya eh, aman-aman aja ya. Tapi kalau untuk menemukan obat beneran, nah itu kan beresiko kan, karena nanti apa eh, pertanggungjawabannya begitu. Ada lagi? Tanya, Pak. Ya. Saya belum pernah punya pengalaman untuk melakukan ini sebelumnya ya. Jadi terima kasih banyak Pak atas ilmunya. Yang mau saya tanyakan, misalnya kita akan melakukan publikasi ya Pak dengan Iya, salah satunya data in silico ini iya, sebagai penyokong hipotesis kita. betul.
Itu kalau angka yang kita pakai, apakah yang keluar tadi di Excel itu atau perlu dikonversikan ke yang ada satuannya ya, Pak? Kalau saya biasanya langsung di situ, langsung dari skor skor docking karena di softwarenya itu kan kebetulan dijelasin juga bahwa skor dockingnya ini nggak apa, dan publikasi dengan pen ini sebenarnya udah banyak ya, udah banyak ya. Cuma memang tidak terkenal Oh, auto. baik, Pak. Ya, Mm-mm. cukup. Kebetulan saya pernah publikasi untuk S3 itu pakai plan juga ya, pakai plan juga, dan kemarin juga apa eh, masuk publikasi itu di jurnal farmasi juga pakai plan juga ya. Oh, baik, Pak. Ini apa izin Ya, bertanya terima Pak? kasih. Iya, baik. Sementara jika hasil docking liganya nilai binding energinya hanya setengah dari natif ligan, apa termasuk baik atau seperti apa Pak? Nah, jadi kalau apa namanya, tadi saya katakan ligan natif itu memang dicari yang apa namanya, yang bagus ya, yang poten. Nah, jadi kalau mau aman ini itu bisa ngalahkan replikan ya. Kalau untuk pendesain kan harus bisa gitu ya. Tapi kalau untuk menguji molekul biasanya jarang yang bisa melampaui. Tapi ada juga, tapi jarang begitu. Nah, jadi untuk itu maka kita cari pembanding luar ya. Kita cari pembanding luar obat atau dari jurnal misalnya boleh. Nanti kita kerjakan lagi tapi ya, karena softwarenya kan beda. Nah, misalnya eh, dari zona itu obat apa yang maksudnya tidak sekuat liga natif. Nah, sehingga kita apa eh, tidak salah mengambil kesimpulannya. Nah, contohnya ini ya, contohnya misalnya 6 kok ya. 6 kok itu isinya enzim siklooksigenase 2 dengan SC58. Itu skor dokinya kan minus minus 71 ya kalau nggak salah, minus 71. Nah, kalau kita punya molekul minus 70, nah bisa juga dengan uji statistik misalnya menjadi sama gitu bisa juga. Tapi eh, karena kita punya pembanding paracetamol, kita dongengkan itu paracetamol itu cuma minus 67 ya. Nah, sehingga apa? Sehingga kalau kita punya pembanding luar yang lebih atau yang kurang poten dibanding liga-natif, kita ngambil kesimpulannya nggak salah ya. Nah, bayangkan tadi kalau kita punya skor minus 69, sementara paracetamol minus 67. Kalau ada paracetamol, kita akan bisa mengatakan molekul ini punya aktivitas. Kenapa? Paracetamol ada yang minus 67 bisa. Tapi kalau nggak ada paracetamol, kita bisa salah ngambil kesimpulan. Dia kalah dibanding replikan. Nah, jadi perlunya pembanding luar seperti itu. Atau bisa juga pembandingnya itu substratnya kayak tadi ya. Jadi di satu ACC ini misalnya tadi takrinnya eh, tadi minus 90-an. Nah, kita karena tahu mekanisme kerjanya dia itu apa menghidrolisis asetilkolin, maka kita dongengkan substratnya yaitu asetilkolin. Nah, sehingga molekul apapun yang bisa lebih stabil dari asetilkolin itu bisa berefek sebagai anti Alzheimer begitu. Lalu jika terdapat tiga natif ligan yang seperti apa baiknya dijadikan pembanding. Oh, itu bukan sebaiknya. Ya, jadi kalau satu kode PDB itu natif ligannya cuma satu ya. Jadi kalau kita ngambil yang lain berarti ada kesalahan. Seperti tadi misalnya ada hemoglobin tadi kan, padahal itu SC58, terus ada NAG misalnya. Jadi kita harus tahu persis ligan natif itu obatnya itu yang mana ya. Kalau yang dimaksud satu kode ya ini ya. Jadi kalau kalau yang dimaksud pertanyaan terakhir, lalu jika terdapat tiga natif ligan itu dalam satu PDB atau beda PDB. Nah, kalau beda PDB itu kan jelas natif ligannya beda-beda. Itu eh, lebih baik kalau kita ambil natif ligan yang besarnya mirip dengan molekul yang kita uji. Karena kalau jauh itu jelas nanti akan apa eh, jelek begitu ya. Kayak misalnya N3 tadi. N3 tadi molekulnya gede banget. Kalau molekul yang saya uji molekul kecil ya jelas nggak akan punya efek begitu. Begitu.
Ada lagi dari Cendrawasih ya, Mbak Fadila Anasia Tuhulele. Ya, begitu. Jadi kode PDB itu apa? Enzimnya sama, tapi liganya beda, itu kodenya sudah beda. Apalagi kodenya beda, enzimnya juga beda, itu beda lagi. Misalnya kayak enzim siklooksidinase 2 itu banyak sekali kodenya. Enzimnya sama, cuma liganya beda-beda ya. Ada yang SC58, ada yang silikoksid, ada yang diklofenak, ada yang indometasin, dan banyak lagi. Ada lagi pertanyaan? Waktunya masih 1 tambah 3, 4. Masih 4 menit lagi. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Itu Kamis ya, Jumat ya. Jumat kita ketemu untuk mendesain molekul ya. Jadi bagaimana kita mendesain molekul, menemukan obat ya eh, untuk Alzheimer ini. Tidak ada pertanyaan, pernyataan? 1 jam 59 menit. 40 detik. 20 detik lagi. 2 jam. Ada pertanyaan? Masih bisa kalau ada yang ditanyakan? 3 detik lagi, 2 detik lagi. Pas 2 Iya jam. Pak, cukup ya Pak. Baik, kalau gitu, kalau sudah cukup kita besok libur ya. Kita ketemu hari Jumat lagi. Jumat dan Sabtu ya. Kita akan mendesain molekul. Ya, bagaimana menemukan obat ya. Sebenarnya menyedihkan ya. Indonesia ini ada 295 prodi farmasi. Nggak ada teman obat dari Indonesia. Pak. Sebegitunya kah Indonesia? Sebegitu mundurnya. Baik, kalau gitu kita akhiri. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima Ya, kasih, Pak. kita tutup ya.